Oke, pertama-tama kalian pergi ke aplikasi Wingbox-nya. Nah, untuk kalian yang tidak muncul seperti tampilan ini, bisa kalian refresh. Nah, kalau sudah, kalian pilih di bagian MAC address. Kemudian untuk passwordnya itu kalian kosongkan aja. Kemudian kalian pilih connect. Nah, di sini kalau sudah muncul di tampilan ini, kalian pergi aja di bagian interface. Nah, di bagian ini kita akan memberikan nama supaya tidak lupa. Nah, sebagai contohnya di bagian address satunya ini kalian klik 2 kali, kemudian di sini saya akan kasih nama sebagai sumber internetnya atau ISP. Kemudian kalian klik apply, oke. Nah, untuk ether 3-nya ini sebagai LAN. Kemudian oke. Nah, ini jangan lupa untuk dihidupkan ya. Nah, di sini kita akan kasih namanya. Nah, untuk wilayahnya ini kan klik kanan, kemudian comment, kemudian kan kasih nama hotspot, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian pergi ke menu IP, kemudian kalian pilih DHCP client. Nah, fungsi dari DHCP client ini adalah untuk mendapatkan IP secara otomatis agar bisa terhubung internet dari sumber internetnya atau sumber pelayanan internetnya atau disebut dengan ISP. Kemudian kalian klik tombol plus. Kemudian bagian interface-nya kalian arahkan di mana kalian colokkan kabelnya sebagai internetnya. Kemudian kalian klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya adalah 0.105/24. Nah, langkah selanjutnya adalah kembali lagi ke menu IP, kemudian di bagian DNS. Di bagian server ini kalian ketikkan aja DNS Google. Nah, di sini kan bisa juga tambahkan DNS dari sumber internetnya atau sebagai ISP-nya. Kemudian jangan lupa untuk kalian klik allow remote request nih. Kemudian kalian klik apply, oke. Kemudian kembali lagi ke menu IP, kemudian kalian pilih firewall. Di bagian NAT ini kalian klik tombol plus. Kemudian di bagian generalnya ini chainnya adalah SRC NAT. Kemudian di bagian actionnya ini kalian pilih masquerade. Kemudian kalian klik apply, kemudian oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah untuk memberikan IP untuk LAN dan juga IP untuk hotspot. IP, kemudian address, kemudian kalian klik tombol plus. Nah, di sini IP-nya kalian terserah mau dikasih apa. Di sini dikasih 92. Dan untuk interface-nya ini terserah kalian mau arahkan mana. Nah, sini saya mau arahkan ke Ether 3 sebagai LAN. Kemudian kalian klik apply, kemudian oke. Kemudian tambah lagi. Interface-nya arahkan ke hotspot. Kemudian kalian klik apply, kemudian oke. Nah, untuk pemberian IP-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah ke menu IP, kemudian untuk LAN-nya ini saya mau kasih otomatis atau buat DHCP. Jadi kalian pergi IP, kemudian DHCP server, kemudian kalian pilih DHCP setup, kemudian arahkan ke LAN, kemudian ini kalian next kan aja.
pemberian IP secara otomatis di LAN sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah untuk pemberian IP secara otomatis untuk klien si pemakai hotspotnya. Nah, di sini kalian sama aja, klik pergi IP, kemudian di HCP server, kemudian di HCP setup, kemudian arahkan ke WLAN 1 atau hotspot. Kemudian kalian next-kan aja. Untuk pemberian IP-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi si hotspotnya. Nah, di sini kalian pergi aja ke menu wireless. Kemudian di bagian WLAN 1 ini kalian klik 2 kali. Kemudian di bagian wirelessnya ini kalian pilih modenya adalah AP bridge. Karena AP bridge ini adalah sebagai access point atau sebagai pemancarnya. Nah, untuk SSID-nya ini kalian kasih namanya terserah. Nah, di sini aku kasih contohnya adalah nama channel aku. Nah, untuk security-nya di sini aku tidak akan kasih passwordnya karena nanti kita akan membuat sebuah hotspot login. Jadi orang yang masuk itu akan login dulu. Nah, di bagian ini kalian tidak perlu kalian atur. Nah, untuk frekuensinya ini terserah kalian buat berapa. Nah, di sini biasanya sih aku buat 22422 atau terserah, atau kalian bisa juga buat sebagai auto. Di sini aku buat 2427. Kemudian kalian pilih apply, kemudian OK. Nah, untuk pemberian hotspotnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membangun sebuah hotspot. Nah, caranya adalah kalian pergi ke menu IP, kemudian kalian pergi ke hotspot. Nah, di bagian servernya ini kalian pergi ke hotspot setup, kemudian hotspot interface-nya itu kalian arahkan ke hotspot atau WLAN 1. Kemudian kalian klik next kan. Nah, di bagian DNS name ini adalah agar saat tampilan hotspotnya itu tidak muncul secara otomatis, kita bisa membuat HTML-nya itu secara manual. Sini guys, saya coba sebagai Febri. Atau kalian terserah kalian mau ngasih apa. Kalau sudah, kalian klik next. Nah, di bagian ini adalah contoh kalau settingan ini sudah berhasil, nanti kalian coba untuk login, kalian coba aja login bagian ini. Nah, di sini aku akan coba nama channel aku ya. Nah, jadi usernya itu admin, passwordnya adalah Febri123. Kemudian kalian pilih next. Nah, kalau sudah muncul ini berarti hotspot kalian itu sudah berhasil. Oke. Nah, di sini kita akan uji coba di bagian LAN-nya ini, itu kita mendapatkan internet apa belum. Nah, di sini sudah mendapatkan internet, sudah internet akses. Nah, sekarang kita akan coba uji coba browsing atau. Nah, untuk jaringan LAN-nya ini atau sebagai media laptopnya di sini sudah akses internet ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan langsung ke uji coba bagian hotspotnya, apakah benar-benar mendapatkan koneksi internet atau enggak. Oke, langsung saja aku kembali ke HP ya. Oke, di sini sudah aku kembali beralih ke handphone aku. Nah, di sini aku akan mencoba masukkan atau sambungkan ke WiFi yang barusan tadi aku setting. Nah, ini adalah nama WiFi yang tadi barusan aku setting. Di sini aku akan klik untuk mencoba untuk menghubungkan. Nah, untuk sistem hotspot kayak gini, dia kan biasanya tuh jika ada klien yang masuk ke WiFi yang
wifi kita, itu biasanya dia otomatis akan memasukkan sebuah login kayak gini. Tapi kalau proses settingannya itu tidak menggunakan login kayak gini, itu biasanya sih kayak macam wifi biasa. Nah, di sini aku akan mencoba membuat hotspot yang dengan login. Nah, di sini untuk loginnya aku masukkan ke admin, kemudian untuk 123, kemudian oke. Nah, ini adalah prosesnya sudah tersambung. Nah, di sini kita akan coba untuk lihat YouTube, gimana kondisi dari internet ini, apakah lancar atau tidak. Ini sudah benar-benar lancar ya. Nah, di sini kita akan coba untuk buat nonton. Untuk searchingnya sih bagus-bagus aja ya guys. Mau tahu dari mana aku dapat ponsel? Buat lo yang suka banget nyanyi, gue ada aplikasi bagus nih namanya Wishing. Lo cari aja di App Store atau Play Store, habis itu lo download, habis itu pencet ini deh. Oke, untuk koneksinya ini mikrotiknya yang kita setting tadi benar-benar berhasil ya. Untuk uji coba ini memang benar-benar sukses. Nah, di sini kita akan langsung tes speed testnya itu, si mikrotiknya ini kira-kira mampu membawa bandwidth berapa. Di sini kita akan coba untuk tes kecepatan internetnya atau speed test. Nah, untuk downloadnya sendiri, si mikrotik ini membawa bandwidth sekitar 11 atau sekitar 10, di atas 10 lah Mbps. Nah, untuk kecepatan uploadnya sendiri, mikrotik ini mampu membawa sekitar 6 ke atas Mbps ya. Nah, dengan adanya kecepatan ini bisa untuk kalian yang ingin berusaha sistem voucheran, ini sangat benar-benar menguntungkan dan benar-benar waktu yang tepat banget. Oke, untuk di video selanjutnya nanti aku akan coba untuk membuat video tutorial gimana cara mengganti tampilan loginnya, kemudian nanti kita akan coba sama-sama belajar. Nah, di sini kita sama-sama belajar, kita akan mencoba cara membuat sistem hotspot voucheran gimana, kemudian cara nembak wifi gimana, nembak wifi sistem voucheran, kemudian kita pancarkan kembali itu gimana, nanti kita akan sama-sama belajar nanti ya guys. Jadi kalian tunggu aja video-video berikutnya.